Ini merupakan contoh soal yang kedua yang berkaitan dengan eh, metode subtraction analisis dengan menggunakan metode deflection, di mana pada contoh soal pertama kemarin kita sudah membahas tentang eh, contoh soal yang berkaitan dengan eh, contoh pada sistem portal. Nah, kali ini kita akan coba membahas eh, aplikasi menggunakan metode self deflection ini pada metode balok menerus ya, atau ada juga yang menambahkan dengan simple beam gitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada beberapa batang yang ada beberapa batang ya yang bekerja di sini. Nah, yang pertama itu adalah batang yang pertama. Nah, kita lihat di sini ada batang AB ya, di mana panjang batangnya ini adalah eh, di mana panjang batang AB ini adalah 6 meter seperti dilihat di gambar. Nah, kemudian untuk yang di batang AB ini ada beban terbagi rata sebesar Q-nya adalah 24 kilonewton. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di bawah di sini ada nilai EI-nya, di mana untuk yang di batang AB ini nilai EI-nya adalah 3I. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas pada contoh soal yang pertama, di mana rumus awalnya adalah seperti yang ada di sini, di mana untuk MAB di sini ada momen tiga pengaruh. Jadi yang pertama ini adalah momen akibat adanya beban luar. Beban luar itu bisa berupa beban terbagi rata, kemudian juga bisa berupa beban titik ataupun gabungan dari dua beban tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ini merupakan momen akibat adanya putaran sudut yang terjadi pada batang yang kita tinjau. Nah, seperti di sini Itu apa misal sih? tinjauan kita adalah di titik A dan Itu di kan titik B yang ada di sini. Nah, sehingga di sini nanti akan ada theta A dan ada theta B yang bekerja di sana. Selanjutnya adalah momen akibat adanya defleksi yang terjadi. Nah, ini untuk yang tumpuan diasumsikan tumpuannya adalah untuk jepit-jepit, kan nanti ini kita abaikan, artinya tidak ada defleksi yang terjadi pada bagian balok yang atau batang yang akan kita tinjau gitu ya. Nah, kemudian supaya lebih mempermudah kita dalam melakukan perhitungan, maka di crop gambarnya berdasarkan masing-masing batangnya. Seperti yang pertama di sini, yang kita tinjau itu adalah batang AB ya, yang kita tinjau itu adalah batang AB, di mana di sini ada sudah digambarkan secara mekanika. Yang pertama di sini ada momen MAB yang arah panahnya di sini berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga untuk yang MAB nanti tandanya adalah negatif seperti yang ada di sini. Selanjutnya untuk MBA kita lihat arah panahnya ini adalah searah dengan jarum jam, sehingga tandanya nanti adalah tanda positif. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, untuk yang di batang AB ini satu-satunya gaya bekerja itu hanya berupa beban terbagi rata saja sebesar 24 kilonewton, di mana panjang batangnya itu adalah 6 meter. Nah, kemudian tumpuan yang ada pada bagian batang AB ini tumpuannya adalah jepit-jepit seperti di sini. Ini adalah simbol ataupun penggambaran dari jepit-jepit. Sehingga persamaan yang kita gunakan untuk menghitung berapa besaran momen akibat adanya beban terbagi rata adalah 1/12 KL pangkat 2. Ini untuk asumsi bahwa tumpuannya adalah jepit-jepit, kemudian selanjutnya beban yang ada itu adalah beban titik, beban terbagi rata gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya, di mana Q-nya adalah 24%, ya 24 kilonewton, kemudian L-nya adalah 6 meter, maka ini cukup dikalikan saja, 1/12 KL pangkat 2, di mana Q-nya adalah 24 pangkat 2, kemudian L-nya adalah 6 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan nilai MAB-nya itu adalah minus 72. Mengapa tandanya minus? Ini sudah kita bahas di awal tadi, karena memang di bagian MAB di sini, arah panahnya berwarna dengan arah jarum jam, sehingga tanda yang ada pada momennya adalah tanda negatif. Nah, selesai untuk yang di MAB-nya. Selanjutnya untuk yang di MBA,
karena di sini gambarnya proses sama, kemudian juga bebannya sama, jaraknya juga sama, sehingga yang membedakan di sini hanya berupa perbedaan tanda saja. Di mana untuk yang di MAB di sini tandanya negatif, sementara untuk yang di MBA di sini tandanya adalah positif. Nah, itu adalah perbedaan dari tandanya saja. Nah, selanjutnya eh, masukkan persamaan dari momen primer. Jadi ini adalah momen primer ya yang kita hitung di sini. Inilah momen primer di batang AB dan momen primer yang ada di batang BA. Nah, sehingga momen primer ini akan terisi pada bagian yang ada di sini. Nah, masukin nilai yang sudah kita dapatkan tersebut ke dalam persamaan yang ada di sini. Di mana tadi kita sudah bahas bahwa di sini ada tiga momen ya. Yang pertama momen akibat adanya beban luar, kemudian kedua adalah momen akibat adanya perputaran sudut, selanjutnya ketiga adalah momen akibat adanya defleksi yang terjadi. Nah, yang kita hitung tadi itu adalah momen primer akibat adanya beban luar, jadi yang seperti ini. Nah, ini dimasukin ke dalam persamaannya. Jadi untuk yang di MAB, masukkan ke dalam persamaan di sini ya. Jadi MAB itu sama dengan minus 72 seperti yang ada di sini. Kemudian ditambahkan dengan 2 EI, seperti kita ketahui tadi untuk yang di batang AB ini nilai I adalah 3I. Jadi dikalikan 2 dikalikan dengan 3I yang ada di sini. 2 dikalikan dengan 3I dibagikan dengan L-nya, di mana L-nya tadi adalah 6 meter. Kemudian dikalikan dengan 2 theta A, kemudian ditambah dengan dikalikan dengan 2 theta A, kemudian ditambah dengan theta B. Nah, untuk yang ini, untuk yang pengaruh dari refleksi ini kita anggap nol, sudah diasumsikan nilainya nol, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di sini lagi. Nah, ini untuk yang di MAB. Kemudian ini disederhanakan, bagian yang di sini kita sederhanakan menjadi ini 2 kali 3 ini kan sama dengan 6 EI ya. 6 EI dibagikan dengan 6 itu sama dengan 1 EI. Jadi di sini kalau kita sederhanakan menjadi 1 EI. Nah, di sini menjadi 1 EI-nya saja setelah kita sederhanakan 2 EI, 2E dikalikan dengan 3I dibagikan dengan 6. Nah, selanjutnya 1 EI ini dikalikan terhadap 2 theta A dikalikan dengan theta B. Sehingga di sini menjadi seperti ini ya. 2 EI theta A ini merupakan hasil perkalian yang ada di sini. Kemudian EI theta B merupakan hasil perkalian yang ada di sini. Jadi bentuknya menjadi lebih panjang ya karena sudah dilakukan perkalian antara persamaan yang di atas dengan persamaan yang ada di bawah. Nah, sehingga untuk yang di batang AB kita mendapatkan sebuah persamaan yang baru, di mana persamaan itu bagian yang ini. Ini untuk yang persamaan MAB-nya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang di MBA, kalau kita lihat perbedaannya cukup sederhana ya. Kalau kita lihat perbedaannya bagian sini. Kalau yang di Kalau yang di MAB di sini pengalinya adalah 2 theta A, sementara untuk yang di batang BA di sini pengalinya adalah 2 theta B. Jadi yang dikalikan dengan 2 itu adalah theta B-nya, sementara untuk yang di batang AB yang dikalikan dengan 2 itu adalah theta A-nya. Itu kebalikannya. Kalau untuk yang nilai dari defleksi ini tetap nol, sehingga tidak perlu kita perhitungkan di sana. Nah, caranya juga sama, nilai MBA yang sudah kita dapatkan di sini. Ini kita dapatkan nilainya adalah plus 72 ya. Dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Jadi MBA sama dengan plus 72. Kemudian selanjutnya persamaan ini juga sama, tinggal dimasukin nilai I-nya juga sama. Kemudian kita sederhanakan kembali sama dengan yang ada di sini. Untuk yang ini itu sama dengan 2E dikali dengan 3I itu sama dengan 6EI ya. Sehingga disederhanakan di sini menjadi EI. Jadi EI ini dikalikan dengan 2 theta B, kemudian ditambah dengan theta A. Ini persederhanaannya. Ini 2 EI, 2 theta A ini hasil perkalian yang ada di sini. Sementara yang 2 EI theta B ini hasil perkalian yang ada di sini. Jadi yang bagian angka koefisiennya dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Sehingga kita mendapatkan dua persamaan. Yang pertama tadi ini adalah untuk persamaan dari MAB. Yang kedua di sini adalah persamaan untuk yang di MBA-nya. Nah, selesai untuk yang di batang pertama gitu ya. Selesai untuk batang yang pertama. Nah, supaya kita lebih mudah ini saya coba hapus dulu coretan-coretan ini.
Selanjutnya adalah untuk yang di batang BC ya, untuk yang di batang BC, di mana untuk yang di batang BC ini kalau kita lihat bebannya sedikit berbeda dengan yang ada di batang pertama tadi. Kalau batang pertama tadi hanya beban terbagi rata, sementara untuk yang di BC ini bebannya ada dua. Yang pertama ada nilai Q-nya sebesar 80, sorry, ini adalah beban P-nya sebesar 80 kilonewton. Yang kedua beban Q sebesar 16 kilonewton. Nah, karena di sini ada dua pembebanan, maka untuk menghitung momen primernya akibat dari beban luar yang ada di sini, ada dua persamaan. Yang pertama adalah yang ini. Ini adalah akibat adanya beban terbagi rata. Selanjutnya persamaan ini adalah akibat adanya beban titik ataupun beban terpusat sebesar 80 kilonewton yang ada di sini ya. Untuk ini. Nah, selanjutnya ini juga sama. Untuk yang di MBC, karena berwarna dengan arah jarum jam, tandanya negatif. Sementara untuk yang di MCB, searah dengan jarum jam, tandanya positif. Nah, ini tinggal dimasukin angka-angka ke dalam persamaan yang ada di sini. Dimulai dari untuk menghitung beban terbagi ratanya, di mana nilai Q-nya ini adalah 16 kilonewton ya. 16 kilonewton per meter dikalikan dengan L-nya adalah 12 meter yang ada di sini. R-nya 12 kilometer pangkat 2 hingga selanjutnya untuk nilai beban titik di mana nilainya adalah 80 kilonewton, maka 8 ini persamaannya 80 dikalikan dengan L-nya itu adalah 12 meter dibagikan dengan 8 atau 1/8 P dikalikan dengan L. Sehingga ini kita sederhanakan, maka hasil dari MBC di sini sama dengan minus 312. Nah, ini juga sama dengan yang ada di batang pertama tadi, karena memang gayanya sama, jaraknya juga sama, sehingga yang membedakan hanya tandanya saja. Yang satu tandanya negatif, yang satu tandanya positif, seperti yang ada di sini ya. Yang searah dengan arah jarum jam di sini tandanya positif, yang berlawanan dengan arah jarum jam tandanya negatif. Jadi selesai untuk menghitung nilai momen primer dari MBC yang ada di sini, kemudian juga untuk yang di MCB-nya. Nah, selanjutnya, nah, MBC tadi dimasukin ke dalam persamaan yang sama pada batang pertama tadi, di mana rumusnya itu tadi adalah MCB. Nah, ini ya rumus dari MCB-nya. Nah, ini merupakan akibat dari momen primer yang terjadi atau akibat adanya beban luar, kemudian ini adalah momen akibat adanya putaran sudut, kemudian ini akibat adanya defleksi. Defleksi sama-sama kita anggap sama dengan nol, sehingga tidak perlu diperhitungkan. Sehingga dua momen ini yang akan kita hitung berapa besaran momen yang akan terjadi. Nah, untuk tahap pertama, kita sudah dapatkan momen primer dari MBC dan MCB-nya. Nah, MBC dan MCB ini dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Nah, ini untuk yang di MBC setelah dimasukkan ke dalam persamaan dari tiga momen tadi ya. Ini merupakan akibat adanya momen akibat adanya beban luar. Kemudian ini merupakan momen akibat adanya putaran sudut. Nah, ini rumusnya persis sama, yang membedakannya itu yang berupa angka-angkanya saja. Untuk yang di batang BC ini nilai I-nya adalah 10I, maka 2E dikalikan dengan 10I, kemudian L-nya adalah 12 meter. Ini juga sama dengan yang ada di batang pertama tadi. Ini disederhanakan 2E dikalikan dengan 10I ini, 2E dikalikan dengan 10I ini sama dengan 20 ya. Jadi 20 dibagikan dengan 12. 20 dibagikan dengan 12. Kemudian hasilnya 20 dibagikan dengan 12 itu sama dengan 1,67. 1,667. Jadi hasil pembagian ini 20 bagi dengan 12 itu sama dengan 1,667. Nah, kemudian 1,667 ini dikalikan dengan 2 theta B sehingga didapatkan nilainya ini. Selanjutnya 1,667 ini dikalikan dengan theta C, hasilnya kita dapatkan seperti ini. Sehingga kita mendapatkan persamaan baru lagi untuk yang di MBC-nya, untuk yang di MBC-nya. Nah, selanjutnya untuk yang di MCB, yang membedakan tadi hanya berupa tanda ya. Kalau di MBC tandanya negatif, maka di MCB di sini tandanya menjadi positif karena searah dengan arah jarum jam. Perbedaan yang kedua adalah yang bagian sini. Kalau untuk yang di MBC yang dikalikan dengan 2 itu adalah theta B. Sementara untuk yang di MCB yang dikalikan dengan theta 2 itu adalah theta C-nya.
Selanjutnya ini diabaikan ya, bagian yang ini sama dengan nol. Nah, ini juga sama, dimasukin nilainya, ini kan juga sama dengan yang di bagian sini ya, 20i dibagikan dengan 12, itu juga sama, 1,667 dikalikan dengan 2 theta C, sama dengan ini, kemudian 1,67 ini juga dikalikan dengan theta B, hasilnya sama dengan yang ada di sini. Sehingga kita juga mendapatkan persamaan yang baru untuk yang di batang BC dan di batang CB. Jadi secara keseluruhan kita sudah menghitung 4 dari persamaan yang baru yang kita dapatkan dari perhitungan ini. Nah, selanjutnya adalah untuk yang di batang CD, di mana batang CD ini ada satu gaya yang bekerja, yaitu beban titiknya saja. Seperti di sini, kalau kita lihat ada beban titik yang bekerja pada batang CD ini. Kemudian ini juga sama, tumpuannya di sini adalah tumpuan jepit, sebelah kanannya juga tumpuan jepit. Nah, kalau kita lihat juga sama, untuk yang di MCD tandanya negatif, untuk yang di MDC tandanya positif gitu ya. Nah, untuk beban yang posisinya berada tidak di tengah bentang, maka ini persamaan yang digunakan untuk menghitung momen primernya. Untuk menghitung momen primernya adalah PA dikalikan dengan B pangkat 2 dibagikan dengan L pangkat 2. Nah, P-nya adalah 72 kilonewton, A-nya itu adalah 2 meter, B itu adalah 4 meter. Nah, kemudian L ini adalah keseluruhan dari panjang dari C ke titik D-nya, yaitu 6 meter pangkat 2. Sehingga kita dapatkan untuk yang di MCD di sini nilainya adalah negatif 64, karena arah panahnya berwarna dengan arah jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Nah, sementara untuk yang di MDC seperti ini, yang membedakan adalah bagian yang dipangkat 2 kan. Kalau untuk yang di MCD yang dipangkat 2 kan itu adalah nilai B-nya. Nah, sementara untuk yang di MCD yang dipangkatkan 2 itu adalah B-nya, sementara untuk yang di MDC yang dipangkatkan 2 itu adalah nilai dari A-nya, sehingga nilainya akan berbeda. 72 dikalikan dengan 2 pangkat 2 dikali 4 dibagi dengan 36, sehingga kita dapatkan nilai untuk yang momen primer dari batang DC itu adalah plus 32. Jadi sudah kita dapatkan momen primer di MCD minus 64, kemudian di MDC nilainya adalah plus 32. Sehingga ini juga sama, ini akan kita gunakan dalam rumus persamaan yang sudah kita hitung di awal tadi. Dimulai dari MCD dengan persamaan yang sama, persamaan ini juga sama ya sebenarnya. Persamaan ini sama dengan persamaan yang kita hitung pada dua batang sebelumnya. Jadi dimasukin nilai MCD-nya, di sini nilainya adalah negatif 64, kemudian ditambahkan dengan 2E, kebetulan nilai I-nya adalah 2I di sini, kemudian dikalikan dengan perputaran sudut yang terjadi di sini. Nah, ini juga sama, ini sederhanakan menjadi 4 dibagikan dengan 6 ya. 4 dibagikan dengan 6 itu sama dengan 0,067. Nah, selanjutnya 0,067 ini dikalikan dengan 2 theta C, itu sama dengan 1,33 EI theta C. Selanjutnya ini juga dikalikan dengan theta D, hasilnya adalah 0,667 EI theta D. Jadi kita dapatkan persamaan yang baru lagi untuk yang di batang CD-nya. Nah, selanjutnya untuk yang di batang berikutnya, untuk yang di MDC, sama dengan yang tadi ya, yang membedakan di sini nanti hanya bagian yang dikalikan dengan 2 gitu ya. Di sini kalau kita perhatikan di MCD, yang dikalikan dengan 2 itu adalah nilai theta C-nya. Sementara untuk yang di batang MDC yang dikalikan dengan 2 itu adalah nilai dari theta D-nya. Nah, ini juga sama, angkanya juga sama, pembebanan juga sama. Yang bedakan di sini ada nilai dari momen primernya. Untuk yang di MCD tadi, momen primernya adalah minus 64, sementara untuk yang di MDC momen primernya adalah plus 32. Nah, ini yang akan kita lakukan perkalian. Nah, 2EI bagian ini 2E dikalikan dengan 2I dibagikan dengan 6, ini sama dengan 0,667 ya, sama dengan yang tadi. Sama dengan 0,067. Ini dikalikan dengan 2 theta D, hasilnya 1,33 ini, kemudian dikalikan dengan theta C, hasilnya sama dengan 0,667 EI theta C. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan persamaan baru lagi. Ini persamaan yang baru untuk di CD, kemudian ini persamaan yang baru untuk yang di DC. Jadi secara keseluruhan, kita memiliki 6 persamaan yang baru.
Nah, selanjutnya ketika kita sudah menghitung secara keseluruhan dari batang yang ada tadi, maka kita akan lanjutkan perhitungannya dengan menggunakan cara kesetimbangan. Di mana syarat kesetimbangan itu merupakan pengaruh dari besaran momen yang terjadi ya. Di mana dalam syarat kesetimbangan ini merupakan persamaan yang akan menjadi patokan kita untuk menghitung berapa besaran momen yang akan terjadi pada masing-masing batangnya. Nah, di sini kan ada sigma momen di titik A ya. Sigma momen di titik A artinya adalah semua kumpulan gaya yang menuju ke titik A. Satu-satunya yang menuju ke titik A itu adalah nilai MAB yang sudah kita hitung di awal tadi. Selanjutnya di sini adalah sigma momen di titik B, di mana di titik B ini adalah pertemuan antara batang BA dengan batang BC. Maka ini berasal dari MBA dan MBC, jadi akan kita gabungkan nanti. Selanjutnya sigma momen di titik C ini merupakan pertemuan antara balok CB dengan balok CD. Ini juga akan kita gabungkan. Nah, kemudian di ujung tadi kan ada balok cantilever ya, di mana nilainya adalah 24 kilonewton, sehingga kalau kita hitung secara momennya, 24 dikalikan dengan jaraknya itu adalah 1,5. Kita coba lihat ya, gambar awalnya 24 dikalikan dengan 1,5 itu datangnya dari mana? Kita coba lihat. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada balok cantilever ya di ujung di sini, maka untuk menghitung balok cantilever ini rumusnya tadi adalah 24 dikalikan dengan jaraknya 1,5 sehingga dapatkan nilainya tadi adalah sebesar 36 kilonewton. Jadi secara keseluruhan dalam segi syarat keseimbangan seperti yang kita lihat pada slide tadi ya, coba kita lihat lagi. Nah, ini yang kita jadikan sebagai pedoman untuk syarat keseimbangan. Nah, di sini kan ada syarat keseimbangan ya yang sudah kita bicarakan di awal tadi merupakan penggabungan dari batang momen masing-masing batang yang sudah kita hitung di awal tadi. Nah, kita coba lihat untuk yang pertama untuk yang di MAB di mana MAB ini merupakan ini merupakan momen akibat gaya yang ada pada batang AB. Ini merupakan yang kita dapatkan dari persamaan pertama tadi. Yang membedakan adalah nol di sini saja. Ini persamaan yang sudah kita dapatkan pertama tadi. Yang membedakan di sini adalah ada ditambahkan dengan sama dengan nol. Ini merupakan syarat kesetimbangan. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan persamaan satu yang baru di sini, ini kita pindah ruaskan. Dengan catatan untuk pemindahan ruas ini yang dari awalnya tandanya negatif, setelah kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, tandanya menjadi positif. Sehingga kita mendapatkan sebuah persamaan yang baru setelah kita masukkan ke dalam syarat kesetimbangan. Selanjutnya yang kedua adalah sigma momen di titik B. Ini merupakan penggabungan antara momen di batang BA dan momen di batang BC. Nah, kita lihat ini merupakan rumus persamaan dari MBA yang di sini. Kemudian di sini merupakan momen dari MBC yang sudah kita hitung di awal tadi. Nah, dimasukin seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagian koefisien-koefisien yang memiliki nilai yang sama, ini kita jumlahkan. Misal yang di sini nih, di sini hanya berupa angka tanpa adanya huruf. Di sebelah kanan di sini juga ada, atau pada batang MBC ini juga ada. Maka ini kita jumlahkan. Jadi 72 dikurangkan dengan 312, kita dapatkan nilainya adalah minus 240. Kemudian perhatikan lagi ada koefisien mana yang memiliki kesamaan di sana. Kita lihat di sini ada theta B, di sini juga ada theta B. Jadi 2EI theta B ditambahkan dengan 3,33 EI theta B sehingga di sini menjadi 5,33 EI theta B. Yang tidak memiliki kesamaan ini tutup ini tinggal diturunkan saja ke persamaan yang ada di bawahnya. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru setelah kita gabungkan dari dua buah momen yang ada di sini, MBA dengan MBC-nya. Sehingga kita dapatkan sehingga kita dapatkan persamaan yang ada di sini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang di kesetimbangan yang ketiga, sigma momen di titik C, ini merupakan penggabungan dari MCB dengan MCD-nya. Ini sama dengan yang tadi, ini merupakan dari momen persamaan yang sudah kita dapatkan di awal tadi untuk yang di MCB-nya, sementara yang ini merupakan dari yang ada di
CD-nya. Sama dengan yang tadi, yang memiliki koefisien yang sama itu bisa dijumlahkan. Yang pertama ada 312 dikurangkan dengan 64. Kemudian selanjutnya yang memiliki kesamaan itu adalah theta C-nya. Theta C ini ditambahkan dengan theta C di sini menjadi 4,66. Yang lain ini tidak ada, ini cukup diturunkan. Kemudian ini juga sama, ini cukup diturunkan. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru untuk di syarat kesetimbangan pada persamaan yang ketiga. Ini persamaan yang ketiga, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama. Yang terakhir adalah untuk yang di MDC kurang dengan 36, ini merupakan syarat kesetimbangan yang terakhir ya. Tinggal dimasukin, ini merupakan nilai dari MDC-nya seperti yang ada di sini. Kemudian 36 ini merupakan momen akibat adanya balok cantilever di ujung tadi gitu ya. Ini juga sama, yang memiliki koefisien yang sama, ini bisa dijumlahkan seperti di sini yang tanpa ada huruf dikurangkan dengan yang ada di sini yang tanpa menggunakan huruf. Jadi 32 dikurangkan dengan 36 itu sama dengan minus 4. Kemudian setelah pindah ruas sebelah kanan dia menjadi positif 4 gitu ya. Nah, sehingga kita mendapatkan 4 persamaan yang baru. 4 persamaan yang baru pada syarat keseimbangannya. Oke. Nah, selanjutnya dari sana kita akan bisa dapatkan nilai berapa nilai theta yang terjadi. Selanjutnya nanti adalah di sini kan ada keterangannya. 4 bilangan yang tidak diketahui theta A-nya, theta B, theta C, dan theta D dengan 4 buah persamaan dapat diselesaikan dengan metode matematis bisa dengan menggunakan metode metrik gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini merupakan bentuk gambaran persamaan ya dari 4 persamaan baru yang sudah kita hitung tadi. Di mana di sini kan kalau kita gambarkan dalam bentuk koefisien ini kan sama dengan A ditambahkan dengan B, kemudian ditambahkan dengan C, tambahkan dengan D gitu ya. Kemudian nih saya bikin X gitu ya. Nah, ini persamaan pertama di sini C-nya nggak ada, D-nya nggak ada. Sementara untuk yang persamaan kedua, D-nya nggak ada. Persamaan yang ketiga, A-nya nggak ada. Persamaan yang keempat, A dan B-nya yang nggak ada. Jadi yang nggak ada ini disusun dalam persamaan seperti ini. Disusun dalam bentuk metrik seperti ini. Yang tidak ada nilainya dibikin angka 0, semuanya yang tidak ada nilainya dibikin dengan angka 0 seperti yang ada di sini. Kemudian ini adalah metrik A, kita namakan ini metrik A, ini metrik B, kemudian ini metrik C-nya. Nah, untuk perhitungan metrik ini kan berbeda ya dengan perhitungan dengan yang angka-angka biasa. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan yang di sini nih, 4A sama dengan 8. Kemudian untuk menghitung A itu sama dengan 8 bagikan dengan 4. Maka A itu sama dengan 2. Nah, kira-kira logikanya seperti itu untuk perhitungan yang ada di sekarang. Nah, tapi kan ini dalam bentuk metrik. Mengapa disusun dalam metrik? Karena semua koefisiennya tidak sama. Seperti di sini, C-nya nggak ada, D-nya nggak ada, sini D-nya nggak ada, sini A-nya nggak ada, ini AB-nya yang tidak ada. Sehingga salah satu metode yang bisa digunakan adalah menggunakan metode metrik. Nanti Excel-nya saya coba kirimkan ya untuk tahapan-tahapan. Jadi yang metrik yang A di sini harus dihitung terlebih dahulu nilai inverse-nya. Nah, di sini kan ada A pangkat negatif 1 yaitu sama dengan inverse metriknya. Setelah kita dapatkan inverse metriknya, baru dikalikan dengan metrik yang ada di sini. Nanti ada saya bagikan untuk perhitungan metrik yang ada di Microsoft Excel-nya. Nah, sehingga dengan menggunakan metode metrik tadi, kita sudah dapatkan nilai dari besaran berapa nilai theta A, berapa nilai theta B, dan berapa nilai theta C dan nilai theta D-nya. Dan selanjutnya, nilai theta A, theta B, dan theta C, dan theta D ini bisa kita gunakan, angka-angka ini bisa kita gunakan menghitung dari nilai momen yang terjadi, di mana tadi sudah kita dapatkan dalam bentuk 4 persamaan ya. Jadi misal di sini ketika kita akan menghitung berapa besaran momen yang terjadi, coba saya tutup di sini. Nah, di sini bisa kita gunakan nilai theta A, theta B yang sudah kita dapatkan di awal tadi. Jadi tinggal dimasukin nilai theta A dan theta B-nya ke dalam persamaan di sini. Berapa theta A-nya, berapa theta B, maka kita dapatkan MBA atau momen ujung setelah kita lakukan tahapan-tahapan yang tadi dengan masukkan nilai-nilai theta A dan theta B yang sudah kita hitung di awal tadi. Nah, termasuk juga pada persamaan-persamaan yang lain. Itu kan ada MAB, MBA, dan lain sebagainya. Itu juga sama, dimasukin nilai theta A dan theta B yang sudah kita hitung di awal tadi. Di sini kan ada theta B juga ya.
Di sini ada theta C, itu juga sama. Maka kita bisa mendapatkan nilai MBC-nya. Ini juga sama, theta B dimasukin ke sini, theta C masuk ini, maka kita dapatkan nilai theta MCB-nya. Begitu juga untuk yang di MCD juga sama, masukin nilai theta C-nya, masukin nilai theta D-nya. Termasuk juga di MDC ini juga sama, masukin nilai theta C-nya, dimasukin nilai theta D-nya. Sehingga ini akan memiliki nilai lagi, memiliki nilai misalnya di sini ketemu misal ya, sama dengan 18 gitu ya, 18 kilonewton meter gitu ya. Ini juga sama, ini akan mendapatkan nilai MCB, ada nilai momen yang terjadi setelah kita masukkan nilai theta B, theta C berdasarkan dari perhitungan yang ada di awal tadi. Nah, nanti link ini akan saya bagikan di Classroom. Ini sudah saya rekam supaya nanti bisa diulang kembali tahapan-tahapan dengan menggunakan metode soft deflection ini. Silakan sebelum ini kita tutup, masih ada beberapa menit lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, silakan dihatikan videonya semua. Saya mau ambil absensi. Baik, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan kita di malam hari ini. Nanti akan saya masukkan link videonya ke Classroom kembali. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan Assalamualaikum.